Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya ilustrasi buku cerita pada anak. Sebelum kita membahas macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak, apa sih ilustrasi itu? Nah, menurut Nur Hadiat Dedit pada tahun 2004 halaman 54, mayoritas penggunaan ilustrasi pada buku digunakan pada buku cerita anak. Sedangkan ilustrasi dalam bahasa Belanda atau ilustrati diartikan sebagai hiasan dengan gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Menurut Faris pada tahun 2009 halaman 14, ilustrasi dapat ditampilkan melalui tulisan, gambar, maupun bunyi. Berikut ini merupakan macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak. Yang pertama ada teknik realism, yang kedua teknik surrealism, yang ketiga kartun, yang keempat karikatur, kelima Japan style, yang keenam American style, ketujuh pop art, 8 ekspresionisme, dan yang terakhir impresionisme. Untuk penjelasan masing-masing gaya ilustrasi buku cerita beserta contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada teknik realis, yaitu gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, maksudnya adalah nyata dan benar-benar ada. Untuk contohnya yaitu buku Make Way for Ducklings. Yang kedua, teknik surrealis, yaitu gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau khayalan, tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, hiperbola, humanoid, dan sebagainya. Untuk contoh buku yang digunakan yaitu Zathura. Selanjutnya yang ketiga, kartun merupakan gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu, penuh warna, dan menarik untuk dilihat. Seperti contohnya yaitu buku Poti Basinika. Yang keempat, karikatur merupakan gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah, namun tetap syarat ekspresi. Untuk contoh buku yang digunakan yaitu Hey, That's My Monster. Kelima, Japan Style merupakan gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang. Cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh, corak rambut kayak warna, hingga gestur tokoh tidak wajar atau normal sesuai keadaan kehidupan nyata. Contohnya pada buku Kiri no Moko no Fushigina Machi. Keenam, American Style, yaitu gaya gambar di mana merujuk kepada gaya gambar Amerika. Kebanyakan mengenai heroisme dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot, muka segi empat, dan efek kadangkala berlebihan. Sebagai contoh pada buku yang berjudul Hero at Home. 7. Pop art, yaitu gaya gambar yang saling menindih objek satu dengan objek lainnya dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali, namun dapat memberi makna juga arti. Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya gabungkan bersama-sama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah dikenali. Sebagai contoh pada buku yang berjudul Last Stop on Market Street. Selanjutnya 8 ekspresionisme, yaitu gaya ilustrasi yang merupakan reaksi terhadap gaya realis yang telah lama mendominasi seni, namun nampak kuno dengan perkembangan fotografi. Sebagai contoh buku yang berjudul My Museum. Dan yang terakhir 9, impresionisme merupakan gambaran penampilan objek secara alami dengan memberikan kesan visual sekilas dengan penekanan pada cahaya. Sebagai contoh pada buku The Peasant's Prince. Lalu untuk manfaat, kita sebagai penulis mengetahui teknik-teknik ilustrasi, yaitu agar mengetahui ilustrasi apa yang cocok digunakan pada cerita yang ditulis.
Antara lain yaitu untuk menarik perhatian pembaca, memudahkan dalam memahami suatu tulisan yang kita tulis, sebagai sarana yang mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah cerita, lalu menjelaskan secara singkat sebuah tulisan atau cerita yang telah kita tulis, meningkatkan nilai estetika sebuah gambar atau tulisan, lalu sebagai sarana untuk berkomunikasi, memberikan hiburan sehingga pembaca tidak bosan saat membaca tulisan kita, dan yang terakhir menjelaskan sebuah konsep melalui gambar. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam gaya ilustrasi pada buku cerita anak. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.